Balik lagi bersama kita, jago mancing, jagonya Boncos. Hari ini kita akan kemana? Yap, kita akan mancing salmon. Di Jepang, khususnya di Hokkaido, pada saat musim gugur, itu terkenal dengan mancing sake atau salmon. Banyak para pemancing dari penjuru Jepang datang ke Hokkaido di musim gugur untuk merasakan sensasi tarikan ikan salmon ini. Di Hokkaido terdapat banyak jenis ikan salmon, seperti karaftomasu dan himemasu. Teknik memancingnya pun bervariasi. Ada yang memakai teknik ukirua atau pelampungan, bukomi atau subcasting, dan casting. Nah, kali ini kita akan mancing salmon yang biasa dikonsumsi orang Jepang, yaitu aki aji atau shirozake atau salmon putih dengan teknik bukomi atau subcasting. Bagaimana keseruannya? Tonton terus videonya. Nah, kita sudah sampai di lokasi. Lokasinya di salah satu pantai di Hokkaido. Dari tempat tinggal saya butuh waktu sekitar 4 jam naik mobil. Kalau naik kereta bisa sampai 7 jam. Kali ini kita mancing dengan Wahaji Ogawa dan temannya, yaitu Mang Taka. Seperti biasa dikasih tumpangan gratis. Hehe. Oh ya, untuk kalian yang sedang di Jepang dan ingin mancing salmon, kalian harus hati-hati ya. Karena ada aturan-aturan yang harus diperhatikan. Kalau sampai melanggar bisa sampai di penjara loh. Setiap daerah punya aturan masing-masing. Tapi yang berlaku di semua daerah yaitu dilarang keras mancing salmon ketika salmon berada di sungai. Kalau sampai ketahuan polisi, kalian bisa didenda dan dipenjara. Jadi sebelum mancing salmon, pastikan dulu aturan yang berlaku di tempat spot mancing yang kalian akan tuju ya. Gak usah pakai lama, langsung saja kita siap-siap nyari lapak. Kalau nggak cepet-cepet, bisa-bisa kehabisan lapak. Karena spot ini memang terkenal gacor. Hei, まずサルカンに仕掛けをつけます。で、こうタコベイトが来て、この下にもう一人サルカンがあります。このサルカンに 30g の今日は重りをつけます。30g ね。絶景なんだけど。え？絶景すぎるわ。9本も買ってる。で、これでこのタコベイトのあるところに餌。ここにカツオをつけます。おお、わかりました。はい、これで仕掛けは完了です。なんか私の YouTube に一言。今日は釣るぞ。違うか。ザミが釣るぞ。ザミが釣れなかったら今日は帰れません。Untuk rangkaian kailnya kurang lebih seperti barusan teman-teman, dengan memakai timah 30 gram. Kali ini kita pakai umpan katsuo yang sudah dicampur dengan bawang putih. Bawang putih di sini kalau di kita mungkin gunanya kurang lebih sama kayak esen untuk menarik perhatian ikan. Oh iya teman-teman, ini tuh bukan lampu mobil atau lampu rumah, tapi ini lampu pemancing yang akan berburu salmon. Sebanyak ini ternyata. By the way, ini kita udah lempar umpannya ke tengah. Tinggal nunggu disambar aja. Cuman disambar atau tidaknya nggak kelihatan karena masih gelap kayak gini. Paling nunggu joran diseret aja. Hehe.
れた。あれはあーTernyata nyangkut temen-temen. Aduh, dikira ada ikannya, jadi malu. Hehe. Tapi nggak apa-apa, waktu masih panjang. Kita usahakan lagi salmon pertama dalam seumur hidup naik hari ini. Nah, ini umpan yang kita pakai. Itu umpan jadi teman-teman. Kayak gini bentuknya. Dari sananya emang udah ada bawang putih. Kita langsung pakai aja. Selain katsuo, mancing salmon juga katanya bisa pakai udang, cumi, dan makarel teman-teman. Meskipun bermacam-macam, tapi yang pasti dicampur dengan bawang putih katanya. Nah, kalau orang-orang yang berjejer di pinggir pantai itu, mereka memancing dengan teknik pelampung atau orang Jepang biasa menyebutnya ukirua teman-teman. Baru lempar umpan, tiba-tiba Mang Taka strike teman-teman. Kita bantu dulu geprek kepala salmonnya, biar nggak ngamuk-ngamuk. Oh iya, selain nggak boleh mancing salmon saat berada di sungai, kita juga nggak boleh pasang joran lebih dari 3 teman-teman. Jadi maksimal yang diperbolehkan hanya 3 joran per orang. Pemerintah Jepang memang ketat kalau masalah aturan, katanya agar menjaga ekosistem biar tetap terjaga. Karena yang berburu salmon di musim gugur bukan hanya manusia, beruang juga ikut berburu persiapan hibernasi di musim dingin. Konon katanya beruang di musim gugur bisa makan salmon hingga 40 ekor per hari. Beruang pun tahu makanan enak kayak gimana ya. Hehe. 今投げてるのは右から3番目。はい。あれでしょ、ウキルアに絡んでる。そうですね。何も言わないじゃん。ゴミの場所取ってんのに。ねドアが入ってくるから。Kalian tahu fakta menarik tentang salmon? Oke, sambil nunggu strike kita cerita sedikit tentang salmon. Salmon lahir di sungai air tawar, tapi menghabiskan sebagian besar hidupnya di laut. Yang bikin kagum, waktu musim kawin datang, mereka akan berenang ribuan kilometer melawan arus deras cuma buat balik ke tempat mereka dilahirkan. Dan ini bukan perjalanan mudah, mereka harus melawan arus, naik air terjun, bahkan melompat setinggi 3 meter. Bayangin, seluruh kekuatan hidup mereka cuma buat satu tujuan, meneruskan generasi berikutnya. Uniknya, begitu sampai di sungai, tubuh salmon berubah warna dari perak berkilau jadi merah terang atau oranye tua. Itu tanda mereka siap kawin dan sekaligus tanda kalau hidup mereka sudah mendekati akhir. Anak-anak salmon yang baru menetas bakal tinggal di sungai beberapa bulan, belajar mengenali aroma air tempat mereka lahir. Aroma itu nanti jadi peta alami buat menemukan jalan pulang. Bahkan setelah bertahun-tahun hidup di laut, gila ya, mereka bisa mengenali jalan pulang hanya dengan mencium aromanya saja.
Akhirnya setelah sekian lama, ikan yang ditunggu-tunggu berhasil diselamatkan. Tahun kemarin kita mancing salmon juga, cuman boncos, nggak dapat 1 ekor pun karena mendadak dan kurang persiapan. Sambil nunggu strike lainnya, kita lanjut cerita salmon. Jauh sebelum Jepang modern terbentuk, masyarakat asli Hokkaido yaitu suku Ainu sudah hidup berdampingan dengan salmon. Bagi mereka, salmon disebut ikan suci. Setiap kali salmon kembali ke sungai, Ainu percaya itu adalah berkah dari para dewa air, katanya. Mereka menangkapnya dengan tangan, tombak, atau jaring bambu, lalu mengadakan upacara sebagai tanda terima kasih. Dari situlah salmon jadi sumber kehidupan, dimakan segar, diasinkan, atau dikeringkan untuk persiapan musim dingin. Masuk ke zaman Edo, salmon mulai dianggap komoditas berharga. Di daerah utara seperti Hokkaido dan Tohoku, pajak bahkan dibayar dengan salmon asin. Teknik pengawetan berkembang pesat, mulai dari shiozake atau salmon asin, sake no kasuzuke, salmon yang diasinkan dengan ampasake, sampai kirimi, kering yang bisa tahan berbulan-bulan. Kalau sekarang tinggal dibukuin aja, beres deh. Pada masa itu, salmon bukan makanan mewah, tapi makanan rakyat, simbol ketahanan menghadapi musim dingin. Oh iya, meskipun orang Jepang sekarang makan salmon dengan mentah atau sashimi, tapi mereka tidak makan mentah ikan salmon hasil tangkapan sendiri, karena mereka khawatir dengan kiseichu atau parasit yang ada di dalam tubuh salmon itu sendiri. Katanya ada teknik tertentu untuk membunuh parasit tersebut agar bisa dimakan mentah-mentah, yaitu dengan membekukan dagingnya terlebih dahulu sampai minus yang ditentukan untuk membunuh parasitnya. Biasanya ini memerlukan kulkas khusus untuk mencapai suhu dingin yang diinginkan. Biasanya mereka lebih memilih untuk dimasak di sop atau dikeringkan. Kalau di Indonesia mungkin diasin kayaknya ya teman-teman. Ngomong-ngomong, dari tadi nggak ada strike lagi nih. Sebenarnya pas tadi lagi gelap, strike-nya banyak banget teman-teman. Cuman nggak kerekam aja karena masih gelap banget. Berhubung udah tidak ada strike lagi, kita akan mulai membersihkan ikan salmonnya agar pas dimasak nanti masih segar dan tidak bau busuk. Onegaishimasu.
Ternyata mancing salmon seru juga teman-teman. Tapi sayangnya ada kabar kalau tempat ini tahun depan dilarang untuk mancing lagi. Karena banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti membuang sampah sembarangan dan parkir mobil sembarangan. Tapi semoga aja kabarnya bohong. Oke, jadi itu dia bagaimana keseruan memancing salmon beserta teknik yang digunakan. Sampai ketemu lagi mancing salmon tahun depan. Selanjutnya kita mancing apa lagi setelah salmon? Ikuti terus channel Jago Mancing, jagonya boncos. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh.